Ya, untuk mengetahui perkembangan rupiah di tengah penantian hasil Pilpres Amerika, kita sudah terhubung bersama rekan Reni Eka Putri, senior kuantitatif analis Bank Mandiri. Ya, Mbak Reni, seperti apa tren pergerakan rupiah sepekan hingga sore ini? Ya, selamat sore. Jadi kalau kita lihat untuk rupiah ya selama sepekan, tren penurunan dolar indeks atau US dollar sendiri ini terefleksi ke penguatan mayoritas mata uang regional termasuk rupiah. Jadi bersamaan dengan penguatan rupiah, itu mata uang Asia seperti ringgit Malaysia, kemudian peso Filipina, dolar Singapura itu juga berhasil menguat terhadap US dollar. Rupiah sendiri ini berhasil menguat ke bawah level 14.500 ya selama seminggu terakhir dan menuju level 14.200 pada perdagangan hari ini ya terhadap dolar Amerika. Jadi untuk rupiah hari ini sendiri tadi pagi memang dibuka sudah di level yang cukup kuat 14.200 dan ini sebagai level terbaik ya sejak Juni tahun ini. Jadi kita lihat ketika pandemi awal-awal pandemi ketika rupiah sempat menyentuh 14.600, hari ini sudah jauh lebih kuat ya, artinya dengan beberapa sentimen belakangan yang terjadi, baik ini kombinasi dari faktor eksternal maupun internalnya, rupiah berhasil menguat kembali terhadap US dollar. Apalagi kita lihat dengan pergerakan rupiah untuk akhir pekan ini didorong oleh sejumlah katalis seperti jalannya pemilu Amerika Serikat yang diharapkan juga dapat membawa apresiasi dan dampak yang lebih baik. Kemudian data-data ekonomi domestik kita juga belakangan dirilisnya masih cukup solid ya. Jadi di awal minggu ada rilis data inflasi yang masih terkendali. Kemudian kemarin pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang lebih baik dibandingkan kuartal 2 meskipun masih mengalami kontraksi. Dan hari ini ada rilis cadangan devisa ya, walaupun sedikit turun tapi ini masih tetap di posisi yang tinggi, artinya dapat menjaga ketahanan sektor eksternal kita ke depan. Jadi itu kira-kira beberapa katalis minggu ini yang menjadi pendongkrak ya bagi penguatan rupiah. Oke, soal pengaruh hasil Pilpres Amerika ini terhadap rupiah dan juga obligasi Indonesia saat ini seperti apa Mbak Reni? Ya, jadi kalau kita lihat untuk pengaruh Pilpres selama 3 hari terakhir ya, tepatnya ini memang salah satu momen yang dinantikan oleh pelaku pasar juga, karena di awal live voting yang dilakukan di Amerika Serikat kan ini tampaknya kedua kubu masih sama-sama kuat, namun mengarah ke hasil akhir dan hasil sementara yang ada sekarang tampaknya memang Joe Biden kemungkinan dapat memimpin ya. Jadi kita lihat saat ini reaksi pasar baik dari pasar saham, kemudian obligasi dan falas ini juga menunjukkan kinerja yang lebih baik gitu. Jadi harapannya ke depan hasil pemilu Amerika Serikat ini dapat final sehingga kita akan lihat nanti kebijakan lanjutan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat yang baru ini akan berdampak seperti apa ke market. Kalau untuk pasar obligasi sendiri kita lihat reaksi yang positif ini dilihat dari sisi yield obligasi ya, karena yield obligasi acuan untuk yang tenor 10 tahun ini juga relatif terus menunjukkan tren penurunan. Jadi hari ini ada di level 6,3%. Jadi kalau kita lihat dengan level penurunan yield obligasi ini adalah cerminan dari peningkatan harga obligasi itu sendiri. Jadi ini cukup positif ya ternyata dari hasil Pilpres Amerika Serikat yang sedang berlangsung proses penghitungannya ini. Oke, baik. Lalu prospek rupiah mungkin untuk awal pekan depan seperti apa Mbak Reni dan ekspektasi pasar uang terhadap kebijakan The Fed? Kalau untuk pekan depan secara teknikal kita masih melihat rupiah akan melanjutkan penguatan ya. Jadi kisarannya di support itu ada di level 14.200 per US dollar. Sementara resistennya kita akan coba uji level di 14.400 lagi dengan harapan momentum dari downtrend US dollar ini masih berlanjut ya. Jadi minggu depan akan ada beberapa rilis data Amerika Serikat juga selain dari hasil final pemilu. Tentunya kita juga akan menantikan rilis data inflasi, kemudian ada beberapa data sektor tenaga kerja Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat dari statement terakhir yang disampaikan oleh The Fed
ini sesuai ekspektasi pasar sebenarnya. Jadi dalam pernyataan terakhirnya di FOMC meeting November ini, The Fed memang masih akan melanjutkan kebijakan yang akomodatif ya. Jadi masih akan mempertahankan suku bunga acuannya atau Fed Fund Rate-nya itu di level mendekati 0 atau di range 0 sampai 0,25%. Kemudian The Fed juga menambahkan bahwa akan melakukan penyesuaian suku bunganya ini apabila target inflasinya mereka yang itu di atas 2% itu tercapai dan apabila pemulihan tingkat penganggurannya dapat berlanjut, artinya untuk unemployment rate-nya ini bisa turun. Jadi dua hal ini memang menjadi patokan saat ini untuk The Fed. Namun sejauh ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama pandemi ini tentunya kebijakan dovish akan tetap dilakukan oleh The Fed ya, sehingga ini berdampak positif juga ke pasar uang. Baik, dengan sentimen global seperti Pilpres ini, kondisi cuaca hingga tren pertambahan COVID-19, ini apa saran bagi pemerintah dan juga pelaku pasar, Mbak Reni? Ya, jadi kalau sentimen global tentunya yang utama saat ini adalah hasil pemilu Amerika Serikat sendiri, kemudian dari domestik kita juga harus tetap menjaga dengan protokol kesehatan ya tentang bagaimana supaya menahan kasus COVID baru tidak bertambah lagi sehingga penurunan kasus COVID di domestik ini dapat terus ditekan. Kemudian bagi pemerintah tentunya untuk kebijakan dan stimulus fiskalnya harus tetap dilakukan ya untuk mendorong ekonomi dan juga stabilitas pasar. Sementara bagi pelaku pasar tentunya sudah dapat memanfaatkan momentum yang saat ini jauh lebih baik ya jika kita bandingkan dengan awal pandemi di kuartal kedua kemarin. Jadi kalau untuk saat ini momentum ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar, namun tetap selektif dan tetap berhati-hati ya untuk mengambil peluang gitu. Baik, untuk jangka pendek seperti apa Mbak Reni saran Anda untuk investasi obligasi ini? Kalau untuk jangka pendek, karena kinerja obligasi kita memang masih cukup positif ya untuk saat ini karena ditandai dengan penurunan yield obligasi di hampir semua tenor, kemudian tren suku bunga yang juga masih rendah dan inflasi yang levelnya juga masih akan terkendali. Jadi kita melihat untuk potensi obligasi saat ini memang akan kedepannya juga akan lebih positif ya. Jadi kalau kita perhatikan sepanjang Oktober, sepanjang bulan lalu, ini capital inflow di pasar obligasi itu berhasil masuk ke pasar domestik itu sekitar 22 triliun rupiah. Jadi ini juga diharapkan masih akan berlanjut ya untuk bulan November dan Desember atau menjelang akhir tahun. Jadi kalau kita lihat risk appetite di pasar obligasi saat ini memang masih cukup bagus ya, Pak Popi. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya. Reni Eka Putri, Senior Kuantitatif Analis Bank Mandiri.